Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa salam dan selawat semoga senantiasa tercurah kepada suri teladan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga kepada kita yang semoga istiqomah di jalan beliau. Apa kabar anak-anak kelas 6A? Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pelajaran tematik 1 tentang selamatkan makhluk hidup. Kalau kemarin kita sudah belajar muatan pelajaran IPA KT 3.1, sekarang kita akan belajar muatan pelajaran PPKN KT 3.1. Kalian juga bisa simak sembari membuka buku pulpena. Nanti ada beberapa halaman, tidak satu halaman saja tapi halaman yang lainnya, karena materi PPKN ini halamannya loncat-loncat. Kemudian sekarang kalian bisa simak mulai dari halaman 10. Nah, yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Pancasila merupakan salah satu yang menjadi dasar negara Indonesia. Ada 5 sila. Nanti akan kita bahas kegiatan-kegiatan apa saja yang sesuai dengan Pancasila, baik sila 1, 2, 3, 4 maupun 5. Kita mulai dari sila pertama. Ingat, sila pertama itu dilambangkan dengan bintang dan bunyinya adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Kalian bisa simak di halaman 10. Nah, sila pertama ini mengandung pengertian bahwasanya Indonesia itu adalah bangsa yang religius. Pokoknya sesuatu kegiatan yang berhubungan dengan ibadah, agama itu masuknya ke sila pertama. Kalau lebih rinci di dalam buku pulpena itu kegiatannya sesuai dengan sila pertama: bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mensyukuri segala sesuatu, mengakui kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah masing-masing, menghormati dan saling menjaga kerukunan antar pemeluk agama. Nah, yang poin terakhir ini mengulang dari pelajaran-pelajaran di kelas sebelumnya. Ini pengertian ataupun sikap yang sesuai dengan kata-kata menghormati dan saling menjaga kerukunan antar pemeluk agama itu adalah toleransi, ya. Termasuk ketika nanti ada kegiatan seperti ini, berdoa sebelum belajar, kemudian sebelum tidur berdoa terlebih dahulu, sebelum makan berdoa terlebih dahulu, itu termasuk penerapan Pancasila sila pertama. Jadi sila pertama itu tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan. Kemudian yang kedua yang dilambangkan dengan rantai, masih di pulpena halaman 10, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa saja nilai-nilai yang sesuai dengan sila kedua? Yang pertama adalah mengakui persamaan derajat antar manusia. Jadi tidak membeda-bedakan derajatnya, tidak membeda-bedakan warna kulit, tidak membeda-bedakan bentuk fisik tubuh, tinggi, pendek, besar, kecil. Itu merupakan pengamalan sila kedua. Kemudian menghormati hak dan kewajiban antar warga negara, mengembangkan sikap tenggang rasa. Tenggang rasa itu kepedulian kepada orang lain, kemudian saling menyayangi. Kemudian yang selanjutnya adalah gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Kegiatan kemanusiaan itu adalah kegiatan yang berhubungan untuk membantu saudara-saudara kita yang mungkin sedang tertimpa bencana ataupun tertimpa sakit. Itu adalah termasuk kegiatan kemanusiaan. Jadi kalau sila pertama tadi hubungannya sama agama, tentang ibadah, sila kedua itu adalah hubungannya antara sesama manusia. Ketika ada saudara kita terkena bencana banjir, kemudian kita ikut menolong dengan berdonasi, itu termasuk pengamalan sila kedua. Kemudian kita lanjutkan untuk sila ketiga. Kalian bisa buka pulpena halaman 18. Nah, di sila ketiga itu dilambangkan oleh pohon beringin. Kalau sila 1 tadi tentang ibadah, hubungannya antara manusia dengan Tuhan. Sila kedua hubungannya sama kemanusiaan. Sila ketiga hubungannya sama cinta tanah air. Jadi di sila ketiga itu segala sesuatu
tentang kegiatan yang berhubungan atau tujuannya itu cinta tanah air, tentang persatuan, itu merupakan penerapan sila ketiga. Apa saja? Contohnya bekerja sama, gotong royong, dan kerja bakti. Kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara. Itu adalah salah satu contoh penerapan sila ketiga. Termasuk ketika kita memilih ataupun membeli produk dalam negeri, itu termasuk wujud cinta tanah air, dan itu juga penerapan sila ketiga. Atau dalam hal ini misalnya kalian andai kata disuruh memilih antara makanan misalnya mie ayam dengan yang mirip mie yang dari luar negeri itu ramen misalnya, kalian memilih mie ayam, berarti itu sebagai bentuk penerapan sila ketiga. Kemudian sila keempat yang dilambangkan oleh kepala banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kalian juga bisa simak di buku pena halaman 33. Nah, apa saja di sila keempat ini? Yaitu bermusyawarah dalam mengambil keputusan, tidak memaksakan kehendak, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Sila keempat ini adalah tentang musyawarah. Musyawarah itu rapat secara gampangnya. Jadi hal-hal ataupun masalah-masalah itu jika melaksanakan penerapan sesuai Pancasila, yaitu diselesaikan dengan bermusyawarah. Untuk apa? Untuk mencari mufakat. Mufakat itu adalah keputusan yang diputuskan secara bersama dan tidak ada pihak yang dirugikan. Itu hasil musyawarah. Kemudian yang terakhir yang dilambangkan oleh padi dan kapas, sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal-hal yang sesuai penerapan sila kelima ini adalah bersikap adil. Adil dalam segala hal. Adil dalam posisi apapun. Misalnya kalian sebagai siswa, kalian harus adil membagi waktu. Kapan belajar, kapan bermain. Itu nyambung dengan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi hak kalian dipenuhi, tetapi kewajiban juga harus segera dipenuhi. Kewajiban utama kalian sebagai siswa adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Nanti hak kalian adalah mendapatkan nilai sesuai apa yang sudah kalian usahakan. Kemudian selain bersikap adil dan menjaga hak dan kewajiban, yaitu menghargai karya orang lain. Ya, apapun karyanya kita hargai, kita puji. Ketika memang itu karyanya itu masih belum baik, maka kita memberikan masukan ataupun saran yang dengan bahasa yang santun. Itu adalah penerapan sila ke-5. Jadi kalau dirangkumkan, sila pertama itu membahas tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan. Sila kedua tentang kemanusiaan. Sila ketiga tentang cinta tanah air dan persatuan. Sila keempat tentang musyawarah. Dan sila kelima tentang keadilan dalam segala hal. Nah, itu adalah materi muatan pelajaran PPKN KT 3.1. Nanti silakan kalian catat di buku tulis kalian hal-hal yang penting apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan kemudian untuk melatih kemampuan berpikir kalian, silakan nanti kerjakan tugas di halaman 11. Di situ ada keterampilan kinerja praktik. Nah, yang dikerjakan adalah soal nomor 2. Ada 5 poin atau 5 kegiatan. Nah, nanti dari situ kalian analisis mana yang masuk nilai-nilai sila pertama dan mana yang masuk nilai sila kedua. Ini tugas individu, meskipun di situ kelompok tapi kalian kerjakan secara individu. Kemudian setelah kalian kelompokkan, kalian mengerjakan soal yang nomor 4. 3 soal ABC dikerjakan di buku tulis masing-masing. Demikian materi pembelajaran tematik hari ini. Ustadz berharap kalian tetap menjaga kesehatan, kurangi bermain, perbanyak belajar, dan selalu berdoa mendoakan
saudara-saudara kita yang mungkin sekarang sedang diuji dengan sakit. Semoga Allah segera mengangkat penyakitnya dan Allah segera menghilangkan pandemi dari negeri ini. Tetap semangat, tetap menjadi anak yang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.